Kita niat saja, kemudian Allah permudah kita untuk mengerjakannya, beramal. Itu luar biasa. Makanya para ulama terdahulu itu seringkali mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Karena amal apapun yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan ini merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mau salat subuh dibangunkan oleh Allah, mau berzikir diberikan ketenangan hatinya oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang baru niat untuk mengerjakan kebaikan, Allah persulit itu. Ya itu juga tanda diuji sama Allah. Jadi kalau ada amal baik yang kita niatkan, kemudian Allah permudah kita jalannya untuk mengerjakan kebaikan tersebut, itu salah satu tanda Allah cinta dengan kita. Dan juga kalau ada maksiat yang rupanya kita rencanakan dan Allah persulit kita untuk mengerjakan maksiat itu, ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Mau pesta poya-poya misalnya nanti malam, sudah kita niatkan, sudah direncanakan, itu sedemikian rupa. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, hujan turun lebat misalnya, ban motor bocor misalnya. Akhirnya maksiat yang sudah terencana itu gagal kita lakukan. Ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bagi hari ini Allah berikan kesempatan kembali kepada kita semuanya untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, waktu yang kita habiskan dalam majelis ilmu ini menjadi pengampun daripada dosa-dosa kita, menjadi penggugur daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan tadi bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, penghujung di tahun 1445 Hijriah, dan ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa kita memiliki kalender khusus, kalender Hijriah. Kenapa demikian? Karena perhitungan syariat Islam itu yang kita gunakan adalah kalender Hijriah. Rasulullah dikatakan bahwa Rasulullah memiliki umur 63 tahun, itu adalah kalendernya kalender Hijriah. Jadi lebih singkat dari kalender miladiah. Anak kita diperintahkan untuk salat di umur ke-7 tahun itu menggunakan kalender Hijriah juga. Penetapan zakat, haul zakat 1 tahun zakat seseorang itu juga menggunakan kalender Hijriah. Puasa juga yang ada kan puasa Ramadan, bukan puasa September, bukan puasa April. Maka itu pentingnya kita sebagai umat muslim mengetahui kalender Hijriah kita. Ya, jangan-jangan kita lebih hafal kalender Masehi kan? Jangan-jangan kita kalau disuruh sebutkan bulan-bulan pada bulan Masehi, pada tahun Masehi kita hafal Januari, Februari, Maret, April.
Tapi kalau disebutkan, kalau disuruh kita menyebutkan untuk kalender Hijriah, jangan-jangan kita tidak hafal. Anak kita pun perlu kita ajarkan kepada mereka kalender Hijriah ini. Dimulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Karena peringatan-peringatan hari besar, hari-hari istimewa dalam agama Islam ini kita bisa mengetahuinya melalui kalender Hijriah. Maka Masya Allah, dari masjid ke masjid ada peringatan, ada memperingati tahun baru Hijriah ini. Ya bukan lain kecuali mengingatkan kepada kita bahwa kita ini memiliki kalender, dan kalender itulah yang kita gunakan dalam syariat kita. Maka banyak sunnah-sunnahnya itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dihidupkan pada malam tahun baru Hijriah. Dulu tuh ada istighosah, dihidupkan kembali istighosahnya, salat tasbih gitu kan. Ada kajian barangkali spesial menyambut tahun baru Hijriah. Karena tadi pentingnya kita sebagai umat muslim mengetahui kalender Hijriah kita, agar tidak sibuk lagi kita menentukan hari Arafah itu kapan, gitu kan. Puasa 10 Muharram itu kapan. Dan spesial keistimewaan ketika kita mengetahui kalender Hijriah itu kan banyak pahala yang Allah sediakan dengan menggunakan kalender Hijriah lagi. Ya, tidak disebutkan itu bulannya bulan Desember, bulan September, puasa Ramadan itu diganti dengan puasa April, tidak. Tapi lagi-lagi pengetahuan kita tentang kalender Hijriah ini penting sekali, dan mari kita ajarkan kepada anak-anak kita juga untuk menghafal dan mengetahui. Paling tidak sehari itu, setiap hari kita beritahu kepada anak kita bahwa kita saat ini sudah berada pada tanggal sekian Hijriah, agar tumbuh lagi, tumbuh menganggap penting bahwa kalender Hijriah itu berhubungan dengan ibadah kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas insyaallah ada satu titel, satu pangkat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan itu pangkat dan derajat yang kita bawa bukan hanya di dunia ini, tapi juga pangkat tersebut kita bawa sampai akhirat, yaitu ibadur rahman, sebagai hamba sang maha kekasih. Kalau sudah begini, berarti anggapan bahwa kita adalah hamba Allah. Biasanya kan kita menganggap diri kita ini hamba Allah, tapi belum tentu Allah menganggap kita hambanya Allah. Karena nanti Allah akan sebutkan ini beberapa kriteria atau beberapa sifat yang harus dimiliki seseorang yang untuk mencapai predikat atau tingkat sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas bahwa Allah itu kalau sudah cinta dengan seseorang itu, Allah akan jadikan orang tersebut sebagai walinya, sebagai hambanya. Allah kalau sudah cinta dengan seseorang itu banyak sekali kebetulan-kebetulan, yang kebetulan itu dapat menunjukkan seseorang kepada jalan surga. Berniat berbuat baik, kemudian dipermudah untuk membuat kebaikan tersebut, itu juga tanda bahwa Allah sedang cinta dengan kita. Ada niat baik yang kita niatkan, kita belum tahu jalannya, dari niat itu saja kemudian Allah permudah kita, itu berarti tanda Allah sedang cinta dengan kita. Kita tak tahu bisa haji atau tidak, tapi niat sajalah tahun ini kita haji. Rupanya Allah permudah jalannya untuk kita pergi haji. Ini tanda Allah sedang cinta dengan kita. Ada kajian nanti malam, niat sajalah kita untuk ikut. Rupanya Allah permudah kita untuk menjalani kajian tersebut, mengikuti kajian tersebut. Ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Ada donasi yang sedang bergulir barangkali kan, kita niat saja, kemudian Allah permudah kita untuk mengerjakannya, beramal, itu luar biasa. Makanya para ulama terdahulu itu seringkali mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Karena amal apapun yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan ini merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mau salat subuh dibangunkan oleh Allah,
mau berzikir diberikan ketenangan hatinya oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang baru niat untuk mengerjakan kebaikan, Allah persulit itu. Ya itu juga tanda diuji sama Allah. Jadi kalau ada amal baik yang kita niatkan kemudian Allah permudah kita jalannya untuk mengerjakan kebaikan tersebut, itu salah satu tanda Allah cinta dengan kita. Dan juga kalau ada maksiat yang rupanya kita rencanakan dan Allah persulit kita untuk mengerjakan maksiat itu, ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Mau pesta poya-poya misalnya nanti malam, sudah kita niatkan, sudah direncanakan, itu sedemikian rupa. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, hujan turun lebat misalnya, ban motor bocor misalnya. Akhirnya maksiat yang sudah terencana itu gagal kita lakukan. Ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Lalu kemudian kata Rasulullah, Allah juga kadang-kadang kalau suka dengan seseorang itu diuji. Tambah lagi, Allah itu kalau sudah suka dengan seseorang, Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah akan menjadi pendengaran kita, Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi kaki kita. Artinya apa? Segala yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang pasti diridhoi oleh Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi sama Allah saja. Hatinya, pikirannya, telinganya itu senantiasa mengerjakan sesuatu yang dicintai sama Allah saja. Yang menarik dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau sudah seseorang itu dianggap sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah, yang diminta oleh walinya Allah, yang diminta oleh kekasihnya Allah, apa saja yang diminta pasti akan diberi sama Allah. Kok mudah betul diberi sama Allah? Iya, karena Allah tahu wali-walinya Allah, kekasihnya Allah tidak akan meminta sesuatu yang lebih. Ya, merasa cukup saja dengan pemberian Allah, maka Allah akan mudah itu untuk memberi. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun baru, di penghujung tahun Islam kita ini, kita akan membahas satu sifat yang mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha kasih adalah orang yang begini-begini, disebutkan itu. Dan banyak sifatnya disebutkan di sini, ada 12 sifat, ada 12 karakter orang yang dianggap sebagai hambanya Allah. Tapi di penutup surat ini Allah katakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Panjang jedanya, tapi di akhirnya Allah katakan bahwa orang-orang ini akan diberikan, atau orang-orang ini sudah memboking satu tempat di surga. Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa ini, kalau kita ada mubtada, ada khobar, ada kata pembuka dan ada keterangan daripada kalimat tersebut. Ulama banyak yang mengatakan bahwa ibadur rahman ini merupakan mubtada, kata pembuka. Kabarnya, hasilnya adalah orang tersebut akan diberikan satu tempat di surga. Adapun alladzina yamshuna, alladzina yang ini yang itu semuanya itu merupakan karakter daripada ibadur rahman. Artinya seseorang kalau ingin pangkatnya tinggi di hadapan Allah sebagai ibadur rahman, semestinya sifat ini harus ada pada diri seseorang. Kita akan bahas satu-satu. Kata Allah di ayat yang pertama disebutkan, ini surat Al-Furqan ayat 63. Allah sebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hambanya Allah yang maha kasih, itu orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna. Hauna itu setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya tidak sombong, tapi tidak juga merendahnya terlalu.
Artinya ada saatnya seseorang itu dilarang untuk sombong. Yamshuna 'alal ardi hauna, dilarang. Ya, dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa wala tamshi fil ardi maraha. Nasihat Luqman kepada anaknya itu, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak, dengan kesombongan. Tapi juga tidak boleh bagi orang muslim terutama, tidak boleh bagi seseorang yang ingin dianggap sebagai ibadur rahman ini terlalu menampakkan ketawaduannya. Artinya tawaduknya itu terlalu. Maksudnya seperti apa? Kita tampakkan bahwa Islam itu punya izzah, Islam itu punya wibawa. Pakai baju tidak boleh berlebihan, tapi tidak boleh juga kita tinggalkan itu perhiasan kita. Maksudnya tidak boleh juga kita ya pakai baju asal saja. Karena Masya Allah, dulu tuh ada seorang yang bisa dikatakan dia adalah bos sapi, dia punya banyak sapi di zamannya baginda Rasulullah SAW. Kemudian pergi ke masjid dengan pakaian yang ya bisa dikatakan compang-camping, bisa dikatakan kumbel gitu. Lalu kemudian Rasulullah menegur, apakah tidak ada pakaian yang lebih baik daripada ini? Orang tadi bilang, oh ada. Tapi kan saya ini pengen menampakkan bahwa saya ini orang yang tawadhu. Kata Rasulullah, oh, enggak bisa gitu. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian Rasulullah menyebutkan satu ayat itu, khudzu zinatakum. Ambil pakai pakaian setiap kali kita pergi ke masjid. Jadi sombong tidak boleh, terlewat rendah diri, rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri ini yang tidak boleh. Dulu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu ada seseorang, ada anak muda, banyak anak muda, bukan satu anak muda yang sering berjalan itu dengan menundukkan kepalanya, tunduk banget. Jadi seakan-akan wibawa Islam itu tidak nampak pada diri seseorang tadi. Ketika tunduknya berlebihan, kalau diajak bicara kemudian pelan suaranya, ingin menampakkan bahwa dia adalah penghafal Quran, dia adalah orang yang soleh, dia adalah ahli salat. Tapi caranya tadi, jalannya terlalu tunduk. Kalau ngomong juga bicaranya pelan-pelan. Idza takallamu ruwaida, katanya kan kalau bicara itu dia pelan-pelan. Maka ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab, oh tidak begitu katanya. Karena di kejadian yang lainnya disebutkan bahwa yang negur itu Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, oh, itu siapa? Bertanya kepada para sahabat. Kata para sahabat, humun nusab, itu mereka itu ahli ibadah. Makanya jalannya seperti itu. Mereka itu ahli ibadah, makanya senantiasa tunduk. Mereka itu ahli ibadah, makanya kalau ngomong itu tidak kedengaran katanya. Kata Sayyidah Aisyah, oh tidak seperti itu ahli ibadah. Dibandingkan kata Sayyidah Aisyah, karena wallahi Umar, demi Allah Umar itu kurang ahli ibadah macam apa katanya. Setan sampai takut sama Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab idza takallama asma'. Sayyidina Umar bin Khattab itu disifati bahwa kalau bicara terdengar, didengarkan. Artinya suaranya lantang. Ahli ibadah tidak mesti suaranya itu pelan-pelan gitu kan kalau ngomong. Ada waktunya suaranya memang harus kencang juga. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan bahwa beliau itu kalau ngomong didengar. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan dia cepat. Memang kan ada saatnya juga kita jalannya pelan-pelan kan. Tunduk itu ada saatnya kapan? Misalnya ketika kita mau salat istisqa, salat istisqa itu salat minta hujan, itu kan kita menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Pakai pakaiannya juga tidak biasa kan? Pakai pakaian ya bisa dikatakan yang ala kadarnya saja. Kemudian menuju ke tempat salat kita juga dengan tunduk, rendah diri di hadapan Allah. Itu kapan? Ketika salat istisqa saja. Tapi di luar daripada itu kita tunjukkan, kita tampilkan bahwa Islam ini bersih, bahwa Islam ini rapi, Islam ini kuat, Islam ini punya wibawa.
Kata Sayyidah Aisyah tadi mengatakan bahwa Umar, demi Allah Umar itu kurang ahli ibadah macam apa, tapi dia kalau berjalan cepat, kalau ngomong ya nampak kedengaran suaranya itu, katanya. Wa idza daraba auja', sampai disebutkan bahwa Sayyidina Umar itu kalau mukul ya pukulannya itu sakit gitu. Ini menandakan kepada kita semuanya bahwa ahli ibadah itu ya dia tidak mesti rendah diri, rendah hati boleh, tawaduk boleh, nanti Allah yang akan angkat. Maka disebutkan karakter yang pertama, sifat yang pertama bagi orang yang ingin disebut sebagai hambanya Allah, tidak sombong tapi tidak berlebihan merendahkan dirinya di hadapan orang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian yang kedua sifatnya adalah apabila dicemooh, diajak debat oleh orang yang bodoh, disebutkan di sini jahilun, qalu salama, mereka hanya membalas dengan kata yang indah. Salama, assalamualaikum. Diajak debat sana sini, sudahlah, biarin orang yang pada berdebat, kita cukup mendengarkan saja. Ada orang mencemooh, biarin ya. Karena Rasulullah pun mencontohkan kepada kita semuanya betapa seringnya Rasulullah itu dihina oleh orang. Tapi apakah Rasulullah membalas dengan hinaan? Oh tidak. Justru yang Rasulullah takutkan ketika seseorang itu sudah terbiasa membalas dengan hinaan atau membalas hinaan orang lain, orang ini nantinya akan menjadi, kalau disebutkan dalam surat itu, humazah wal lumazah. Hamiz itu orang yang menghina dengan mulut, tapi humazah itu lebih lagi, orang yang sering menghina dengan mulutnya, itu humazah. Maka dalam ayat itu jelas disebutkan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang hobinya mengumpat orang lain dengan mulutnya. Artinya orang ini kalau sehari tidak menghina orang lain, tidak enak mulutnya, jadi namanya humazah. Sesekali dua kali ya, mudah-mudahan tidak termasuk daripada humazah ini. Celaka, ada neraka wail bagi siapa? Orang yang mulutnya itu terbiasa menghina orang lain, baik di hadapan orangnya maupun di belakang orang tersebut. Itu humazah. Kalau lumazah seperti apa? Lumazah itu menghina orang lain dengan gerakan tubuhnya, dengan picingan matanya, dengan tangannya, misalnya menyepelekan orang lain, misalnya dengan kakinya, dengan apapun itu yang berbentuk gerakan. Ini namanya lumazah, merendahkan orang lain dengan gerakan tubuhnya. Dan disebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Dan orang Islam ibadur rahman senantiasa menjaga mulutnya ini untuk tidak menghina orang lain, apalagi menghina orang muslim. Karena Masya Allah luar biasa, Rasulullah katakan menghina orang muslim itu fusuk, katanya. Tanda bagi orang itu menjadi orang yang fasik itu adalah sering menghina orang muslim. Ada yang berbuat seperti ini, seperti itu, dihina, direndahkan. Pakai pakaian syar'i misalnya direndahkan juga, dihina juga. Ada ibu-ibu yang baru belajar pakai jilbab misalnya, baru menutup aurat, macam-macam diomongnya. Ini kalau sudah seperti ini nanti kebiasaan, takutnya mulutnya menjadi mulut humazah dan lumazah nanti. Kalau sudah humazah dan lumazah itu ayat surat yang paling serem itu ya benar surat Al-Humazah. Kenapa demikian? Bahasanya dari awal sampai akhir adalah tentang tentang neraka. Betapa dahsyatnya itu neraka disebutkan dalam surat Al-Humazah wal Lumazah. Siapa lumazah? Yang tidak menjaga mulutnya. Nah ini orang, walaupun ada perdebatan dari orang lain atau ada cemoohan dari orang lain, dia tetap salama, menjawabnya hanya dengan salam. Karakter yang kedua daripada ibadur rahman. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yabitun adalah di malam harinya, yaitu yang senantiasa
dalam keadaan bersujud dan berdiri untuk mengerjakan salat kapan? Ketika malam. Karena Masya Allah salat tahajud ini luar biasa. Bagi Rasulullah salat tahajud wajib. Bagi orang-orang soleh menjadi hobinya orang soleh. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa salatul lail da'bus solihin, salat malam itu menjadi kebiasaan, menjadi hobinya orang soleh. Ingin dianggap sebagai orang soleh, jangan tinggalkan salat malam. Tak bisa salat malam seperti salatnya seperti salat, kan puasa yang paling baik adalah puasa yang baik setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Di mana puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Salat sunnah yang paling baik juga adalah salat sunnah Nabi Daud juga. Bagaimana? Salat isya tertidur, salat tidur lagi, salat sunnah. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, ya kerjakan salat malamnya sebelum salat, setelah salat isya boleh juga, daripada tidak sama sekali. Yang tidak bisa juga, ya kerjakan nanti sebelum salat subuh, sebelum kita pergi ke masjid, kerjakan salat malam. Toh itu juga menjadi salah satu tanda bahwa orang ini menjadi penduduk surga kan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia banyak beristighfar kepada Allah. Salat malam luar biasa. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Salah satu keistimewaan salat tahajud pertama tadi, dia merupakan kebiasaan orang saleh. Mau dianggap saleh oleh Allah adalah dengan memperbanyak salat tahajud kita. Kedua, dengan banyaknya salat tahajud kita, surganya insya Allah kita bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah itu ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Rasul, saya pengenku cuma satu, sesauban. Rasulullah pun minta kepada Sauban untuk request. Sauban silakan minta, saya akan doakan, kata Rasulullah. Sauban bilang, Rasul, saya mau cuma satu, murafataka fil jannah, as'aluka murafataka fil jannah. Rasul, saya mau membersamaimu di surga. Artinya kalau masuk surga sama dengan baginda Rasulullah. Rasul bilang, fa'inni bikasrati sujud. Oke, saya akan doakan, tapi tolong perbanyak sujudmu, terutama sujud malam. Salat sunnah. Jadi salat sunnah mengantarkan kita kepada surga, yang mudah-mudahan surganya sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat tahajud juga disebutkan dalam ayat tadi yang kita sebutkan. Salat tahajud ini, dengan salat tahajud Allah akan bangkitkan kita pada tempat yang terbaik, maqaman mahmudah, tempat yang baik yang dihuni oleh orang-orang yang baik. Baik di dunia kita dikumpulkan juga dengan orang-orang yang baik. Banyak salat tahajud, Allah akan giringkan kita, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Banyak salat tahajud, kita meninggal dunia bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu orang-orang yang saleh juga. Ini disebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Banyak sujud, banyak berdiri untuk mengingat Allah, yaitu banyak salat ketika malam harinya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Yang keempat, sifat daripada ibadur rahman adalah orang yang senantiasa takut kepada neraka, sehingga dia berdoa, doanya tidak lepas daripada, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka. Tidak main-main dengan api neraka, tidak bercanda dengan panasnya api neraka. Neraka itu yang paling seram daripada siksa neraka itu, Bapak Ibu, yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan banyak. Dibakar hidup-hidup, kulitnya kalau sudah matang, sudah gosong diganti lagi. Yang paling menyeramkan daripada siksa neraka itu kata abadannya itu, khalidina, kekal, kemudian selama-lamanya. Itu yang menyeramkan. Ya kalau cuma disiksa kemudian nanti akan terlepas daripada api neraka, kan masih bisa orang bersabar ya. Walaupun Allah katakan isbiru aw la tasbiru sawa, bersabar atau tidak bersabar di atas siksa neraka, itu sama saja katanya rasanya.
Ya kalau di dunia itu kan kalau ada panas matahari terik misalnya kan, atau rumah kita tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya, kita kepanasan dalam rumah kita, kita kan masih bisa kasih nasihat ke anak kita, ke istri kita, sabar, cuma di dunia, karena akan ada akhirnya. Tapi siksa neraka kita mau sebut sabar, mau sampai kapan juga. Maka sifat seorang hambanya Allah adalah senantiasa sering berdoa, berzikir agar terhindar daripada neraka. Ya Allah, zikir Allahumma ajirna minan nar itu luar biasa, Pak. Dibaca di waktu subuh dan waktu maghrib itu kan, yang membacanya 7 kali, ada hadis lain membacanya 5 kali, 3 kali pun tidak menjadi masalah. Tapi hasilnya kalau ada seseorang yang berdoa agar dihindarkan daripada api neraka, kata Rasulullah, ini orang sudah terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan dengan banyaknya zikir kita Allahumma ajirna minan nar, kita betul-betul terhindar, tidak sebentar pun mampir ke neraka. Kalau bisa nggak usah pakai mampir-mampir lebih. Ya walaupun disebutkan bahwa setiap kita ini pasti akan melewati neraka, akan lewat sajalah di atas sirat tapi tidak jatuh ke dalamnya kan. Kalau lewat ya ada apa-apa. Wa in minkum illa wariduha katanya kan. Tidaklah di antara kita kecuali kita akan melewati neraka itu, ya lewat saja tapi tidak singgah. Kalau singgah Masya Allah mengerikan, dibakar hidup-hidup. Dulu itu para ulama itu ada yang kalau melihat ada daging dipanggang itu bukan senang, ada sate sedang dipanggang itu mereka bukan senang, tapi mereka justru sedih. Kenapa sedih? Ada juga sampai mereka di antara mereka yang menangis saat ditanya kenapa kok bisa menangis gitu. Melihat daging dipanggang itu kan senang kita kan, akan makan daging, tapi ini ulama nangis saat ditanya kenapa, karena saya sedang memikirkan, bertadabbur, bertafakur. Ini daging dipanggang dalam keadaan mati. Kita nanti, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada api neraka. Manusia nanti dimasukkan ke dalam neraka, dipanggang hidup-hidup. Dibilang hidup juga tidak, dibilang mati pun tidak akan mati di situ. Maka luar biasa konsekuensi daripada ibadur rahman ini senantiasa minta kepada Allah agar dihindarkan daripada api neraka. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna, yaitu orang yang berdoa minta agar dihindarkan daripada azab jahannam, siksa neraka jahannam. Disebutkan inna azabaha kana gharamah, sesungguhnya siksa neraka itu gharamah. Gharam itu kalau diartikan secara bahasa, gharamah itu bagaikan orang yang sedang berhutang. Gimana sih orang yang berhutang? Orang kalau sudah berhutang itu tidurnya tak nyaman, yang dipikirkan adalah untuk melunasi hutang gitu terus. Maka dengan bahasa lain Allah ingin katakan kepada kita, siksa neraka itu ngintil terus, ikut terus, tidak ada istirahatnya. Dari satu siksa menuju siksaan yang lain. Sampai ingin minta istirahat pun Allah istirahat sebentar lah, pengen makan. Saat makan dikasih makan berbentuk duri-duri. Yang kalau dimakan makin haus itu, makin lapar itu, makin menyakitkan. La yusminu wa la yughni min ju', katanya. Tidak bergizi, tidak juga mengenyangkan. Ya makanan kita di dunia ini kan ya kalau tidak bergizi pasti ya mengenyangkan. Ada makanan yang hanya mengenyangkan, tidak bergizi kan ada. Sekedar kenyang saja, dia tak bergizi, ada yang gitu. Ada makanan yang bergizi tapi dia tidak mengenyangkan kan ada juga. Itu makanan dunia. Tapi makanan neraka la yusmin, tidak bergizi, wala yughni min ju', dan tidak juga mengenyangkan. Semakin dimakan semakin seseorang itu merasa lapar. Sudah lapar, haus pula. Haus minta minum, dikucurkan itu hamim, air panas yang mendidih. Kalau tidak air panas juga ada nanah yang baunya busuk, na'udzubillah. Makanya ayat berikutnya Allah katakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat dan seburuk-buruknya tempat tinggal.
Saat mustaqarran itu tempat tinggal, wa maqama tempat untuk berdiam. Ada rumah di dunia ini, kita masuk ke rumahnya sudah kosong lama, baunya busuk, di situ banyak tikus barangkali kan, ada kotoran lain-lain sebagainya. Kita suruh tinggal di situ 10 menit kita tak mampu. Kenapa? Ini kotor tempatnya. Kenapa? Ini panas tempatnya. Rupanya neraka. Oh, yang paling buruk tempat adalah neraka. Lagi mudah-mudahan kita terhindar daripada api neraka. Walladzina, sifat yang berikutnya disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang apabila menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya tidak berlebihan dan tidak pelit. Zaman sahabat, banyak sahabat yang mengeluarkan hartanya itu semua hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah ayat sedekah turun, langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Tapi bagi umat muslim, bagi kita, tak perlu demikian pun tidak menjadi masalah. Tahu gajinya datangnya setiap bulan, di awal bulan saja atau di akhir bulan saja, ya sudah. Jangan kita semua sedekahkan ini untuk pembangunan masjid. Bagaimana kelanjutan hidupnya? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Repot. Istri marah-marah nanti kan kita ibadahnya tak tenang juga kan. Karena walau bagaimanapun tetap ibadah atau sedekah yang paling baik, infak yang paling baik itu kan infak kepada istri dan anak kita. Tapi ini disebutkan ibadur rahman itu kalau dia menafkahkan, kalau dia mengeluarkan harta, bersedekah tidak berlebihan tapi tidak pelit juga. Penghasilannya sekian puluh juta, anggaran untuk masjidnya atau anggaran sedekahnya 50.000 saja, 10.000 ya, itu pun bagus juga lah daripada tidak sama sekali. Tapi yang lebih pantas tadi adalah lebih memperhatikan kehidupan akhiratnya. Karena apa yang kita makan habis juga, apa yang kita pakai habis juga. Tapi harta kita adalah yang kita nafkahkan, harta kita adalah yang kita infakkan, yang baru nanti kita akan temui nanti di akhirat. Ini ibadur rahman, tidak berlebihan dalam bersedekah tapi tidak pelit juga. Wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu ya ada pertengahannya. Pertengahan itulah yang kita ambil. Jangan berlebihan dalam ibadah. Salat malam ya, salat malam sekedarnya saja. Kalau memang tidak kuat, banyak rakaat aja, sedikit sajalah. Asal kita istiqomah dalam yang sedikit itu. Takutnya banyak rakaat yang dilakukan justru menjadi beban besoknya, jadi bisikan setan. Setan akhirnya berbisik, capek kan kemarin salat malam, sudahlah sekarang nggak usah lagi salat malam. Baca Quran, menghatamkan dalam 1 jam misalnya atau 2 jam dikhatamkan semuanya, bagus. Tapi jangan-jangan itu nanti ada bisikan setan, sudahlah capek kan baca Quran kemarin, akhirnya tak baca lagi. Makanya kata Rasulullah itu ya ibadah yang paling bagus itu ya sedikit nggak apa-apa, adwamuha, tetapi paling kontinu katanya. Sedikit tapi terus, tidak sedekah sekali kemudian dia bilang sudah, dulu pernah saya sedekah banyak 100.000 katanya kan. Sekarang kenapa tak sedekah lagi? Cukuplah 100.000 itu, tak mau sedekah lagi. Dawam, istiqomah, tahajudnya juga istiqomah. Karena Islam pun melarang kita untuk berlebihan dalam ibadah. Kalau tidak mampu untuk berdiri, silakan duduk. Ada seorang perempuan itu yang kemudian dia membentangkan talinya dari ujung tembok masjid sampai ujung lagi. Rasulullah masuk ke masjid dan Rasulullah bertanya, ini talinya siapa? Kata para sahabat, hablul li Zainab, itu talinya Zainab. Beliau kalau sholat itu, kalau sudah merasa capek, beliau bersandar di atas tali tersebut. Kata Rasulullah, copot talinya, sholatlah ketika kalian dalam keadaan semangat. Artinya, sholatlah semampunya. Maksudnya sholat semampunya, kalau memang lagi sholat fardu tak bisa berdiri, silakan duduk.
Karena Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di setiap Jumat khatib mengingatkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya sepakat para ulama mengatakan bahwa makna daripada sebenar-benarnya takwa itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Artinya semampu kemampuan kita saja. Karena Allah tidak membebani kita di atas atau melebihi daripada kemampuan kita. Nah ini jadi ibadah sedang-sedang saja, tapi kita istiqomah di atas ibadah tersebut. Ini sudah jam 6, barangkali cukup ya, sudah masuk syuruk ya. Barangkali kita cukupkan, insyaallah kalau ada kesempatan lain nanti kita akan bahas lagi beberapa karakteristik daripada ibadur rahman. Mudah-mudahan kita dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat atau mendapatkan predikat sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan dari Bapak atau Ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak, Bu, ada Bu? Ah, silakan Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya ini ada kaitannya sama sholat. Apa hukumnya atau boleh tidak seorang imam atau makmum lagi sholat yang menangis itu? Boleh banget, baik itu imam atau makmum. Yang kedua, masalah sholat juga. Kalau imam melakukan lagi membaca tapi dia lupa dengan bacaan itu, seharusnya yang menjawab, yang melanjutkan bacaan itu yang di belakang imam atau makmum yang lain seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menangis dalam salat itu boleh atau tidak? Boleh banget. Boleh, karena disifati juga Rasulullah pun pernah menangis ketika salat. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah jahara bis salah, katanya kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ingin diangkat menjadi khalifah, ada orang yang khawatir, ya, kalau beliau jadi khalifah ini kalau sholat ini sering nangis ini, gak kuat nanti kita sholatnya gak selesai-selesai, kata. Karena memang disifati seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sholat itu, kalau baca Al-Quran melewati melewati ayat tentang neraka, pasti nangis, pasti menangis. Dan itu tidak menjadi masalah, nangis. Yang tak boleh itu kan kalau sholat nangis, tapi nangisnya tidak ada hubungannya dengan ayatnya. Nangis pikiran hutang misalnya. Nah, ini pikirannya jadi macam-macam, jadi gak khusyuk kalau seperti itu kan. Nah, tapi kita kan tak pernah tahu juga nangisnya kenapa kan. Tapi apalagi kalau dalam kesendirian kemudian dia sholat tahajud nangis, ini termasuk daripada orang yang 7 golongan yang dinaungi, di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan salat, zikir itu kan bisa dalam keadaan salat kemudian berlinang air matanya, itu menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Kemudian juga tangisan yang kita keluarkan, air mata yang kita keluarkan dari mata kita karena takutnya kita kepada Allah, itu merupakan pemadam daripada api neraka. Ada 2 tetesan yang bisa memadamkan api neraka. Yang pertama, tetesan darah seorang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, tetesan air mata kita saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan mengganggu orang lain juga dalam tangisan kita, terutama kalau lagi salat jamaah gitu kan. Imam mengganggu tidak kalau imam nangis? Kadang-kadang kita makin khusyuk, tapi terkadang juga ada sebagian orang yang terganggu dengan nangisnya imam. Ya, apalagi kalau cuma makmum, imamnya tak nangis, dia makmum sendiri nangis gitu kan, nangisnya sesegukan juga kan. Ini takut juga kita kan, ini betulan nangis atau kesurupan gitu kan.
selama tidak mengganggu orang lain dalam ibadah kita, itu tidak menjadi masalah. Dan itu bagus juga tangisan kita untuk membasuh atau memadamkan api neraka. Kemudian yang kedua tadi, siapa yang berhak untuk membetulkan bacaan imam? Yang paling berhak itu adalah imam yang kedua, yaitu yang di belakangnya imam. Kenapa dikatakan imam yang kedua? Karena Rasulullah pun mengatakan bahwa liyaliyani ulul ahlam, katanya. Hendaknya lah yang di belakangku ini adalah orang yang paham agama. Hendaknya lah orang yang di belakangku ketika saya imam ini adalah orang yang paham bacaan juga. Sehingga kalau ada salah, yang mengingatkan adalah yang di belakang. Menjadi sesuatu yang merusak atau membuyarkan kekhusyuan seseorang kalau imamnya salah. Mohon maaf, ini imam yang mana yang harus ditegur itu? Kesalahan yang seperti apa yang harus ditegur itu? Kesalahan, kalau kesalahannya fatal, Pak ya. Kalau kesalahannya biasa saja, misalnya disebutkan dalam Al-Quran innallaha alimun hakim, tapi kemudian imamnya membaca innallaha ghafurur rahim, salah di pangkalnya saja, dan imamnya masih bisa melanjutkan ke ayat berikutnya, lebih baik itu jangan dikoreksi. Karena kalau sudah dikoreksi, bisa hancur juga hafalan imamnya, akhirnya menjadi belepotan. Jadi kalau kesalahannya bukan di surat Al-Fatihah, kesalahannya masih surat yang setelah surat Al-Fatihah, kesalahannya masih kesalahan yang bisa dimaklumi, itu tidak menjadi masalah. Ya, kalau sudah Al-Fatihah salah, ini bahaya karena dia merupakan rukun daripada salat kan. Yang membenarkan adalah orang yang di belakangnya, orang yang dekat dengan imam. Makanya tadi anjuran Rasulullah, yang salat di belakangku ini orang yang paham juga. Karena ketika imamnya batal atau imamnya tidak bisa dilanjutkan oleh orang yang belakangnya. Nah, kalau yang meluruskan itu yang di belakang paling ujung, ini kan jadi satu hal yang bisa merusak kekhusyuan kita. Apalagi yang mengingatkan ibu-ibu misalnya kan, yang hafal surat itu ibu teriak dari belakang kan hancur semuanya kita. Siapa itu pikirannya? Maka sebisa mungkin yang berada di belakang imam adalah orang yang hafal juga, orang yang siap untuk menjadi imam yang kedua. Demikian kira-kira. Cukup? Kita lanjutkan obrolannya sambil ngeteh dan ngopi. Ada lagi, Pak? Oh, ada, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau ada tausiah seperti ini, lalu datang seseorang lalu sholat tahiyat masjid, itu yang pertama. Yang kedua, itu isu pertama ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tausiah seperti ini, datang seseorang masuk ke masjid, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Oh, itu harus. Tahiyatul masjid itu sunnah muakkad, Pak. Sunnah yang apapun waktunya, dalam waktu yang terlarang pun, setelah salat subuh misalnya kan, atau setelah salat asar, itu kan waktu yang terlarang untuk salat. Tapi salat tahiyatul masjid tetap, karena dia ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita masuk ke masjid. Sampai orang Rasulullah pernah berkhutbah, kemudian orang datang ke masjid, orang itu langsung duduk. Rasulullah justru mengingatkan orang tersebut untuk berdiri dan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Betapa pentingnya salat tahiyatul masjid. Padahal Rasulullah sedang khutbah Jumat, apalagi kalau cuma tausiah saja kan. Maka tahiyatul masjid ini betul-betul ditekankan oleh baginda Rasulullah. Apapun kondisinya, kita datang ke masjid, salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyat lapangan itu tidak ada. Artinya apa? Salat Idul Adha maupun Idul Fitri itu tidak ada salat tahiyatnya. Tidak ada salat tahiyatul lapangan gitu kan. Bahkan dikatakan tahiyatul masjid pun dikatakan Rasulullah itu tidak melaksanakan salat sebelum salat Idul Fitri. Artinya di hari Id itu hanya Rasulullah melaksanakan salat Idnya saja. Tidak ada salat sunnah lain yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum daripada salat Id itu. Demikian kira-kira ya. Cukup kami rasa. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.